Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebagian sudah lama saudara kirim kepada saya tapi belum sempat saya jawab. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Bobby Octavius. Pertanyaannya demikian. Shalom Romo. Shalom Pak Bobby. Saya mau bertanya, jika manusia dari semula telah Allah tetapkan untuk memiliki free will atau kehendak bebas, Romo pernah menjelaskan bahwa ada kemungkinan dia tidak berdosa. Tapi apakah Allah tidak tahu bahwa Adam itu akan salah pilih? Dan jika Adam tidak berdosa, apakah Yesus tetap akan datang, Romo? Terima kasih saudara Bobby atau Pak Bobby. Pertanyaan saudara, saya mau bertanya, jika manusia dari semula telah Allah tetapkan. Allah tidak menetapkan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar artinya, di dalam diri manusia itu ada refleksi sifat-sifatnya Allah. Nah, salah satu dari refleksi sifatnya Allah adalah, pokoknya, dan ini sering saya katakan itu, kalau Allah itu kasih, manusia dapat mengasihi. Dan itu pilihan manusia untuk mengasihi atau tidak. Kalau binatang tidak bisa. Semua dilakukan bukan karena pilihan, tapi dilakukan karena insting. Pamannya, seekor induk anjing menyusui anaknya, dan kalau orang datang, orangnya mau diserang, digigit. Itu karena apa? Bukan karena dia itu mengasihi, tahu anaknya nanti jadi gini, enggak. Jadi begitu gitu, enggak. Tetapi dia lakukan itu karena insting. Insting apa? Insting mempertahankan spesiesnya. Insting mempertahankan hidup. Lain dengan ibu. Kalau ibu, manusia maksud saya, ada orang datang, bayinya baru lahir. Lalu orang itu datang tanpa tahu ibunya, anak bayi itu diberi makanan keras yang belum bisa dimakan bayi. Ibunya marah nggak? Marah. Marahnya bukan karena insting, marah tahu ini membahayakan bagi anak saya. Sebagai ibu yang mengasihi, saya tidak izinkan itu kamu lakukan. Jadi kalau seorang ibu melakukan itu bukan insting, tetapi karena keputusan kehendak yang didasarkan alasan moral, yang dilandaskan pada kehendaknya itu. Nah, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, kalau itu Allah itu punya kehendak bebas sebagai gambarnya, manusia juga mempunyai kehendak bebas itu. Bahkan ketika manusia bisa berdosa pun, telah jatuh dalam dosa pun, kehendak bebas itu masih ada meskipun dalam derajat yang terbatas. Coba kita baca di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya barang siapa sebenarnya, ya. Saya lihat dalam bahasa aslinya aja. Utos gar iga pisedotheos ton kosmon, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, oste, sehingga ton ion ton monogeni edoken, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ina, supaya pas setiap orang opistevon. Jadi setiap orang yang percaya. Nah, berarti kepercayaan ini muncul dari kehendak orang itu untuk mau percaya. Jadi di sini mengimplikasikan manusia punya kehendak untuk percaya atau tidak percaya. Dan itu juga diteguhkan oleh Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah.
Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Maksudnya keselamatan itu dengan cuma-cuma. Karena keselamatan itu diberikan cuma-cuma oleh kasih karunia. Tapi bagi orang yang mau, berarti ada orang yang tidak mau. Ini berbicara tentang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Apalagi ketika manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa, kekuatan kehendak bebasnya itu jauh lebih murni daripada kekuatan kehendak bebas yang ada pada orang yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi ini bukan karena ditetapkan Allah, ya memang itulah sifatnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya manusia sebagai diciptakan menurut gambar Allah ini supaya dengan menggunakan kehendak bebasnya melalui ketaatan pada kehendak Allah, pada perintah-perintah Allah, dia akan mencapai derajat berikutnya, yaitu mencapai derajat menurut rupa Allah. Artinya apa? Gambar itu, kalau gambar itu ya gambar, makanya saya punya foto saya, itu gambar saya. Tapi wajah saya ini adalah rupa saya. Jadi saya kayak jajarkan, ini foto, inilah gambar, inilah rupa. Nah, manusia diciptakan dari gambar untuk dapat naik pada derajat rupa. Nah, menjadi rupa Allah itu gimana? Mencapai derajat rupa Allah itu gimana? Dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, oleh janji-janji Allah tadi, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi ambil bagian dalam kemuliaannya, menjadi seperti Allah di dalam kemuliaannya. Menjadi seperti Allah di dalam kasih-Nya. Jadi kodrat Allah itu menjadi milik orang yang diciptakan. Itulah tujuan kita diciptakan. Jadi penciptaan itu mengimplikasikan keselamatan. Karena tujuan keselamatan adalah mengembalikan manusia yang telah jatuh dalam dosa kepada tujuan penciptaan awal itu. Nah, oleh karena itu, untuk bisa naik derajat, maka ada ujian. Ya seperti anak sekolah lah. Dia tidak akan naik kelas kalau tidak ada ujiannya. Meskipun gurunya tahu ada murid ini yang nantinya lulus dan ada yang tidak lulus, tapi ujian harus dilewati. Supaya menentukan bahwa dia layak untuk mendapatkan derajat atau kelas yang lebih tinggi lagi. Demikianlah manusia sebelum dia mencapai derajat menurut rupa Allah ini diuji. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kalau mereka tidak pernah makan, ya tidak pernah mati. Jadi inilah tujuan daripada ujian itu. Agar manusia pada akhirnya ikut ambil dalam kekekalan Allah. Setelah lulus ujian itu. Nah, ujian harus dilewati. Kalau murid mau naik kelas, gurunya tahu pasti ada yang tidak lulus. Tapi harus dilewati, namanya ujian untuk naik kelas kok. Demikianlah manusia juga harus melewati ujian ini untuk menunjukkan bahwa dia menggunakan karunia kehendak bebas yang terkandung dalam kodratnya sebagai yang diciptakan menurut gambar Allah itu digunakan secara benar di dalam ketaatan. Ya, jadi kemungkinan dia berdosa, kemungkinan dia tidak berdosa itu ada ya, seperti murid-murid tadi. Kemungkinan yang lulus ya ada, kemungkinan tidak lulus ya ada.
Kemungkinan untuk naik kelas ya ada, kemungkinan tidak naik kelas ya ada, tapi harus dilewati ujian itu. Bukan gurunya tidak tahu, tetapi untuk membuktikan bahwa dia memang layak untuk menerima itu. Demikian juga ujian itu untuk membuktikan memang dia layak untuk menerima kekekalan ilahi tadi. Manusia pada waktu diciptakan itu sudah baik memang, tapi belum sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya kalau dia menjadi seperti Allah. Kesempurnaan itu kalau dia itu ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi tadi. Nah ini karena Allah sudah tahu bahwa itu akan terjadi, bahwa ada kemungkinan bahwa manusia itu juga akan jatuh, ya, akan gagal, tidak naik kelas. Itulah pula jauh sebelumnya Allah telah menyediakan jalan kalau seandainya manusia jatuh, dengan memilih Yesus Kristus firman Allah itu sebagai sarana keselamatannya manusia. Karena Allah tahu kemungkinan manusia untuk jatuh ini. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah telah merencanakan bahwa seandainya kamu nanti dosa ya, Adam, Hawa, seandainya kamu gagal ujiannya ya, aku menyediakan cara untuk menolong kamu kembali, untuk kamu bisa menyatu dengan aku melalui Kristus yang aku pilih ini, firmanku yang akan aku utus nanti jadi manusia ini. Dia yang aku pilih untuk menjadi sarana engkau dipulihkan. Mengapa harus firman Allah yang diciptakan, yang dipilih untuk menjadi penebus manusia? Karena pada waktu manusia diciptakan menurut gambar Allah ini, di samping artinya bahwa di dalam diri manusia itu ada refleksi sifat-sifat Allah, tetapi artinya bahwa manusia itu diciptakan dengan firman Allah itu sebagai pola kemanusiaannya, sebab firman Allah itu disebut gambar Allah. Kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Iya, maksudnya firman Allah setelah jadi manusia menjadi Mesias disebut Kristus. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dengan manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia diciptakan dengan gambar Allah atau firman Allah itu sebagai pola kemanusiaannya. Oleh karena itu, ketika manusia mengalami kerusakan, karena manusia diciptakan melalui firman dan dengan pola dari firman itu sendiri, maka ketika manusia jatuh dalam dosa, sang firman turun ke dunia untuk memulihkan manusia kembali kepada tujuan penciptaannya, ya. Tapi apakah Allah tidak tahu bahwa Adam itu akan salah pilih? Sudah saya jelaskan. Tahu, makanya disediakan jalannya dari awal. Dan jika Adam tidak berdosa, apakah Yesus tetap akan datang, Rama? Bukan Yesus yang datang, manusianya akan meningkat, menyatu, mencapai titik melalui dirinya sebagai diciptakan menurut gambar Allah dan gambar Allah Kristus, melalui Kristus yang tidak berinkarnasi, inkarnasi dalam wujud manusia ini, manusia menyatu dengan Kristus, menyatu dengan firman, menyatu dengan gambar untuk mencapai derajat menurut rupa Allah tadi. Jadi penyatuan antara firman Allah dengan manusia tetap terjadi. Hanya setelah manusia itu yang jatuh dalam dosa, firman Allah yang turun mengambil kemanusiaan kita. Tapi seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia melalui ketaatannya, menggunakan derajatnya sebagai gambar Allah ini, makin lama makin menyatu dengan sang firman itu, dan akhirnya mencapai titik di mana dia mencapai derajat menurut rupa Allah. Jadi memang
Kehendak Allah adalah manusia supaya menyatu dengan Dia, dengan dirinya melalui firman-Nya. Entahkah itu manusianya yang menyatu dengan firman Allah kalau dia tidak berdosa, ataukah firman Allah yang menyatu dengan manusia melalui inkarnasinya. Demikianlah saudara Bobby apa yang dapat saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat. Shalom. Saudara Bapa, Putra, Roh Kudus.